Halo Sobat Firman, selamat datang di Tanya Firman, episode pertama. Bersama saya Rizky. Dan saya Hendra. Kita berdua akan membahas salah satu alat ya untuk kebutuhan desinfektan maupun hama. Langsung aja kita cek dulu. Jadi Tanya Firman itu adalah salah satu program dari Firman Indonesia yang akan mengupas tuntas membahas pertanyaan-pertanyaan Sobat Firman di YouTube, Instagram maupun di Facebook dan lain-lain. Nah, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan Sobat Firman yang akan dibahas oleh saya Rizky dan Hendra Kusuma. Oke, langsung aja Hendra. Ya. Sekarang kita akan membahas satu dulu nih produk di belakang kita. Ini adalah sprayer elektrik FKS 18T. Coba ceritain sedikit tentang FKS 18 ini apa? Oke, Sobat Firman, sebelumnya mungkin tadi sudah dibahas oleh Rizky ya. Kalau mesin ini digunakan sebagai mesin semprot disinfektan. Jadi sebelum kita masuk ke disinfektan, sebenarnya produk FKS 18T ini adalah produk penyemprot yang biasanya digunakan oleh petani-petani untuk menyemprotkan tanaman atau pertanian atau sayur-sayuran lah seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini, alat ini juga bisa kita gunakan sebagai mesin penyemprot disinfektan karena memang hasil output keluaran dari semprotan ini berbentuk mist. Jadi berbentuk butiran-butiran kecil dan cocok untuk disemprotkan ke ruangan, dalam ruangan atau ke luar ruangan gitu untuk menyemprotkan cairan-cairan disinfektan seperti itu. Ya, jadi kan karena mungkin banyak sekali nih sobat-sobat Firman di rumah yang mungkin membutuhkan alat desinfektan karena sekarang juga lagi masa pandemi COVID-19 ya. Di RT saya juga ada yang pakai, kemungkinan juga di yang lain juga ada yang pakai. Nah, kita akan membahas kupas tuntas semua tentang mesin ini ya, tentang alat ini. Jadi supaya Sobat Firman paham penggunaannya dan fitur-fiturnya. Langsung aja setelah 18T kita juga membawa FKS 16D. Ya itu juga sama elektrik juga dengan mempunyai dua fungsi. Dan satu lagi FKS 769M. Ya, oke langsung aja. Yang tadi Hendra itu kan FKS 18T. Ya. Satu lagi adalah FKS 16D. Itu apa perbedaannya? Ya, jadi perbedaan yang paling mencolok ya kelihatan di kodenya. 18 dan 16. Nah, kalau 18 dan 16 itu adalah menunjukkan ukuran kapasitas tangki. Jadi untuk yang tipe FKS 18T ini, tangki cairan kimia ini memiliki kapasitas 18 liter. Nah, kalau untuk FKS 16S sesuai dengan kodenya, untuk tipe itu memiliki kapasitas tangki sebesar 16 liter. Oke, selanjutnya perbedaan yang kedua adalah kapasitas pompa, di mana kapasitas FKS 18T ini memiliki atau menggunakan pompa double. Oh, double dia pompanya ya. Jadi di dalamnya ada double pump, sedangkan untuk tipe 16T menggunakan satu pump. Oke, nanti kita lihat ya Sobat Firmannya seperti apa pompa double-nya itu ya. Kemudian ada lagi? Untuk fitur sih, untuk yang lain sih sebenarnya sama aja. Jadi, gitu ya. Perbedaan mencolok itu adalah yang tadi adalah pompanya double dan kapasitas tangkinya lebih besar. Jadi Hendra tadi itu kurang lebih singkat seperti itu ya penjelasannya. Ya, untuk perbedaan ya. Nah, kedua-duanya mungkin ada mempunyai nozzle ya. Ya, menggunakan nozzle. Ya, sama-sama memiliki beberapa macam nozzle yang berbeda. Ya. Ada yang mulutnya 5, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1. Hendra, kita boleh lihat nozzle-nya supaya kita jelasin ke Sobat Firman seperti apa? Biasanya nozzle atau aksesoris bisa ditemukan di dalam tangki yang di bawah ini ya, tutup tangki ya. Oh, dalam sini ya? Oke, Sobat Firman. Jadi di dalam plastik aksesoris ini sebungkus ya. Jadi ada beberapa aksesoris lainnya. Nah, kita jelasin terlebih dahulu tentang nozzle ya. Jadi yang pertama adalah nozzle bintang 5. Lubang 5 ya? Lubang 5. Terus ada nozzle bintang 4. Terus ada nozzle bintang 2 atau mulut 2. Terus yang terakhir adalah lubang nozzle 2. Mulut 1. Terus selanjutnya adalah gun ya. Ada gun. Ya. Terus ada karet seal untuk pompa manual. Itu cadangan untuk di sini ya. Oke. Dan tadi Hendra keluarin charger ya. Ya. Nah, itu charger mana? Ada charger ini fungsinya untuk mengecas aki yang ada di unit ini.
Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan dan fungsi dari nozzle-nozzle ini. Oke, ya. Jadi yang pertama adalah nozzle yang bermulut atau berlubang 5. Kalau ini biasanya sih untuk tanaman. Untuk tanaman? Ya, jadi dia makin banyak lubang, artinya butiran air yang dihasilkan juga semakin kecil dan jangkauannya lebih luas seperti itu. Oh, jangkauannya lebih luas. Paling luas. Oke. Spray seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah bintang 4. Nah, ini di bawah bintang atau mulut 5. Ya. Jadi ini hasilnya juga cukup luas, tapi nggak seluas yang lubang 5 ini. Oke. Itu. Nah, kalau yang ini adalah lubang 2. Kalau ini biasanya sih keluarnya atas bawah. Nah, ini biasanya ditembakkan ke arah bawah. Ke arah bawah? Ya, ke arah bawah. Jadi kayak seperti ini ya. Jadi arahnya ke bawah. Nah, ini hasil semprotannya kalau namanya 2 artinya debit airnya makin banyak. Terus semprotannya juga lebih besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang paling akhir adalah yang mulut atau lubang 1. Nah, ini yang paling unik ya. Dimana kalau yang lubang 1 ini bahannya bukan dari plastik seperti yang lain. Ini semua plastik ya, Hen? Ya, kalau yang ini dia bahannya dari kuningan. Nah, ini biasanya bisa digunakan. Kenapa menggunakan bahan kuningan? Karena kalau lubangnya 1, otomatis tekanan air makin besar. Nah, kalau tekanan air makin besar, jika menggunakan bahan plastik dikhawatirkan dia akan rusak. Cepat rusak ya? Seperti itu. Karena tekanannya besar. Ya, tekanannya besar. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang mulut 1, mesin ini juga bisa digunakan untuk mesin penyemprot tekanan tinggi. Jadi biasa digunakan untuk membersihkan misalkan alat-alat berat atau alat-alat hasil pertanian gitu. Disemprotin untuk dicuci seperti itu. Jadi ini Sobat Firman adalah nozzle-nozzle yang didapatkan satu paket FKS 18T. Tadi juga ada gunnya dan juga tadi ada sticknya ya. Sticknya bisa dipanjangkan kurang lebih sepanjang ini ya sticknya. 1,2 meter lah kan. Ya, 1,2 meter. Nah mungkin Sobat Firman bisa lihat gambarnya di sini ya. Nah, ini sticknya di sini. Nah Hen, tadi kan udah bahas aksesoris tentang FKS 18T. Ya. Perbedaan FKS 16D itu sama nggak dengan aksesorisnya? Mungkin karena selain 16D, Firman masih punya 16S. Oh, selain 16D ada 16S. Ya, jadi kita mempunyai beberapa tipe untuk produk yang sama. Jadi kemungkinan ada perbedaan di antara masing-masing tipe. Mungkin secara model berbeda, tapi fungsinya sama. Jadi yang berbintang bermulut 5 biasanya untuk tanaman dan yang 1 atau yang makin kecil itu untuk penyemprotan yang sifatnya dia butuh tekanan besar seperti itu. Tapi kalau misalkan dari Sobat Firman pengen gunakan ini sebagai desinfektan, pakai yang mana ini disarankannya? Paling bagus sih pakai yang bintang 5 atau yang mulut 5. Yang ini ya? Karena butiran airnya lebih kecil. Lebih kecil. Jadi semprotannya juga halus. Jadi tidak membasahi kulit seperti itu. Dan lebih luas, lebih luas ke permukaannya. Begitu. Pembahasan secara singkat seperti itu. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Firman sebentar lagi. Tapi kita akan membahas sedikit tentang FKS 769M. Langsung aja kita bawa barangnya. Nah, di belakang kita sudah ada FKS 769M. Ini ya sama, mesin sprayer, knapsack sprayer, alat semprot. Tapi dia menggunakan mesin. Depan sini juga ada beberapa aksesorisnya. Kita langsung aja tanya Hendra. Hendra, ini perbedaan mencolok apa dari yang FKS yang tadi? FKS 18T itu menggunakan 2 fungsi. Yaitu yang pertama adalah fungsi tenaga baterai. Ya, jadi menggunakan aki. Terus pompanya juga nggak begitu besar ya. Jadi memang khusus untuk tanaman yang kalau kita bilang sih tanaman yang di bawah tinggi manusia. Seperti itu. Jadi di bawah 2 meter lah kita bilang untuk penyemprotan rendah-rendah ya. Seperti itu. Nah kalau misalkan petani ingin menyemprot tanaman yang tinggi ataupun yang jauh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita lagi mau menyemprot sawah. Nah, kalau kita bilang sawah itu kan biasanya petakannya besar tuh. Mungkin sekitar jaraknya mungkin bisa sampai 30 meter dari ujung ke ujung seperti itu. Nah, kalau kita mau semprotin tengah-tengahnya gimana? Gitu. Apakah kita pakai semprotan biasa? Nggak nyampe. Nggak nyampe.
atau seperti apa, atau kita malah masuk ke dalam sawahnya Sawah. seperti itu. Kalau sawahnya masih pendek-pendek mah oke ya, tapi kalau yang udah tinggi gimana seperti itu. Jadi repot mau sendiri nggak mau kita harus semprot dari ujung atau dari tempat kita Parit-parit. masuk ya, paritnya ya, bedengan lah kita bilang bedengan seperti itu. Jadi mesin ini bisa mencapai titik itu. Oh, jadi lebih jauh ya, Ya, jangkauannya ya. Jadi kalau Oke. kurang lebih bisa oke. sampai sekitar 15 sampai 20 meter jarak semprotannya. Jarak semprotannya, oke. Secara horizontal ya kita bilang seperti itu. Secara horizontal gitu ya. Ya. Untuk kapasitas tangkinya berapa nih? Ini memiliki kapasitas tangki sesuai dengan di stiker ya. Iya. Di stiker adalah 15 liter. 15 liter. Ya. Oke. Kemudian pengen tahu juga nih mesinnya. Ya. Mesinnya itu pakai mesin apa? Mesin ini menggunakan mesin 2 tak, 2 tak. memiliki kapasitas 33 cc. 33 cc ya. Ya, jadi mesin 2 tak otomatis yang harus diperhatikan oleh pengguna adalah penggunaan bahan bakarnya. Oke. Nah, bahan bakar ini menggunakan bensin murni, tapi harus ingat dicampur dengan oli 2 tak. Karena mesin ini mesin 2 tak, seperti itu. Perbandingannya Nah, kalau paling umum perbandingannya adalah 25:1. 25 liter banding 1 liter ini. Ya, 25 liter oli. bensin, 1 liter oli. Oke, Seperti itu. oke, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan FKS yang elektrik tadi, ini saya pengen tanya ke Hendra, ini tekanannya maksimal kurang lebih berapa bar? Yang ini? Kalau ini lebih besar ya, kurang Lebih lebih bisa sampai kalau kita bilang tekanannya mungkin susah diukur, tapi kalau kita bilang jangkauan dari semprotan ini bisa sampai ya 15 sampai 20 meter. 15 sampai 20 meter horizontal ya? Ya. Oke. Nah, Jadi terus kalau kita bilang mungkin sebelumnya kita pernah bikin video ya tentang cara penyemprotan oleh produk-produk Firman. Nah, jadi di video itu juga bisa dilihat mungkin sekilas ya perbedaan antara produk FKS Iya, betul. 16 atau 18 Iya. terus penggunaan yang 769 ini. Iya. Jadi ada yang pakainya mungkin di rumah. Nah, kalau yang outdoor gimana? Untuk gedung-gedung tinggi gimana seperti itu. Jadi kita ingin membahas biar biar pengguna itu sebelum membeli produk mana yang dia butuhkan daripada dia mungkin kira-kira jadi dia tahu kira-kira saya mau pakainya di gedung nih. Iya. Saya pakainya di dalam rumah aja nih. Saya butuhnya yang mana seperti itu. Oke, jadi tepat guna untuk mereka yang dilakukannya. Jadi Sobat Firman kalau mau lihat videonya bisa lihat di sini ya. Video dari Firman Indonesia tentang FKS yang sudah kita buat ya. Oke, Hen, selanjutnya saya pengen nanya juga aksesoris apa sih yang didapat dari FKS 76M ini? Ya, jadi setiap pembelian unit FKS 769 ini mendapatkan beberapa aksesoris tambahan ya. Ya. Mungkin bukan tambahan tapi cadangan. Oke. Jadi cadangan Apa seperti karet ya, karet-karet atau seal. Ya. Jadi digunakan ketika mesin sudah digunakan beberapa saat, Oh, 3 bulan atau mungkin yang paling gampang dilihat itu kalau ada kebocoran. bocoran. Jadi ada kebocoran itu ada kerusakan pada seal. Oke, ini cadangannya didapat ya? Ya, jadi ada beberapa karet, ini disesuaikan dengan letak karetnya. Jadi ketika dibongkar, ketemu karet apa yang rusak, tinggal diganti sesuai dengan bawaan dari yang rusak tersebut. Oke. Jadi spare part sudah disediakan dulu. Ya, Gitu jadi yang ya. paling sering rusak ya ini seal. Seperti itu. Terus dapat Selanjutnya respirator ya. Jadi Respirator. fungsinya kenapa kita harus sediakan respirator? Karena alat ini fungsinya untuk menyemprotkan cairan kimia. Oke. Nah, cairan kimia ini pasti ada efek terhadap penggunanya. Nah, efek apa yang kita takutkan? Karena ketika kita menyemprotkan cairan kimia ini, apalagi disinfektan, di area terbuka, pasti ada faktor angin Oke. yang mungkin menghembuskan kembali cairan disinfektan kepada Penggunanya. pengguna mesin. Seperti itu. Jadi paling aman, pengguna mesin itu harus memakai alat pelindung diri. Oke. Nah, salah satunya adalah masker respirator ini. Kalau masker biasa yang itu? Bisa. Yang Bisa. penting tahan air karena cairan ya. Jadi yang penting tahan air. Oke. Oke. Selanjutnya? Terus selanjutnya adalah Google kacamata pelindung. Jadi yang paling kita takutin juga cairan itu masuk ke mata. Ke mata ya? Seperti itu. Oke. Selanjutnya? Terus ini adalah aksesoris penyemprot. Jadi ini tinggal nanti diganti ke kepalanya. Oke. Jadi ini menghasilkan semprotan yang berbeda. Ini yang satu lubang. Ini yang satu lubang. Oke. Oke. Terus dapat kunci busi dan obeng. Yap. Terus ada buku manual. Buku manual. Oke. Terus ada buku diagram parts yang cocok sekali digunakan ketika ada pergantian spare part.
Oh. Tinggal lihat nomor berapa dan nama partnya apa, seperti itu. Oh, jadi mempermudah kalau Ya, pengguna melihat. Ya, jadi pengguna kalau ke toko, Pak saya mau beli spare part ini. Kalau mungkin daerah masing-masing beda ya, Iya. namanya, apalagi daerah-daerah terpencil. Istilahnya kan Iya. beda-beda. Jadi ketika mintanya ke kita, namanya mungkin berbeda. Tapi kalau kita kasih panduan ini, Betul. namanya baku. Jadi Baku jadi satu bahasa ya, Iya. betul. Nah, Mantap. selain itu juga terdapat spesifikasi. Oke. Jadi bisa tahu kira-kira apa yang dibutuhkan, misalkan tekanan atau jumlah semprotan seperti itu, berat, dimensi dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian saya penasaran nih, Hen. Di sini ada dapat aksesoris dengan 1, 2, 3, 4, 5 lubang. Ya. Ya, apakah ini bisa digunakan untuk desinfektan? Jadi sama seperti yang tadi, yang Iya. lubang 2. Lubang 2. Iya. Jadi ini bedanya adalah lubang 5 ya. Iya. Nah, ini adalah semprotan yang digunakan ketika kita mau menyemprot ke arah bawah dari pengguna. Oke. Bawah ya, untuk di bawah ya. jadi kita Area bawah ya. Jadi sebenarnya gun ini atau lens ini fungsinya sebenarnya untuk pertanian, untuk menyemprot sayur-sayuran yang di bawah tinggi manusia. Iya. Nah, kalau misalkan kita mau untuk disinfektan, maka kita gunakan satu tipe gun yang berbeda. Ya. Atau memang memaksa mau memakai gun ini, usahakan tinggi barang yang mau disemprot tidak melebihi tinggi pengguna. Oke. Jadi tidak melebihi tinggi 2 meter atau 3 meter seperti itu. Contohnya bisa dilihat di video yang sebelumnya. Oh itu ya, yang tadi jadi video bisa tadi itu ya. Dilihat kira-kira cara pemakaiannya seperti apa. Oke. Nah, selain dari gun ini, dapat juga satu tipe gun itu yang untuk mencuci atau menyemprot tekanan tinggi. Oh, ada juga dapat ya. Ada. Oke. Ya, tapi tidak kita bawa ya seperti itu. Tapi ada. Ini bisa untuk nyuci motor juga ya. Ya. Jadi Gitu. tekanannya tinggi. Iya. Jadi segala kotoran yang menempel bisa Dibas. dicuci lah seperti itu. Rontok semua Oke. seperti itu. Nah, ini apa ini? Oh, ya ini adalah botol yang digunakan untuk takaran pencampuran bahan bakar Pencampuran bahan bensin bakar. dan oli. Oke. Jadi kadang-kadang kan petani kalau dibilang 25:1 bingung dia. Taunya seliter berapa gitu. Iya. Jadi ini ada takarannya. Jadi biar pas Jadi kita ya. lihat yang dia kan ada 20:1, 40:1, 25:1. Kita pakainya yang 25:1. 25:1. Ya, jadi ketika kita isi misalkan 500 mili bensin murni, olinya kita isi sebesar 10 mili. Jadi Oke. kita ikutin panduan yang di atasnya, ada takarannya ya. Ya. Jadi sampai titik 510, artinya cukup, terus kita aduk secara merata, baru kita masukkan ke dalam Ini ya. tangki bahan bakar. Jangan salah ya, ini tangki Dan bahan bakar. ini tangki cairan kimia, jangan salah. Jangan salah. Nah, Hendra, selanjutnya kita akan langsung aja ke menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Firman yang mungkin masih penasaran nih apa aja ya. Oke Hen, kita langsung aja menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Firman.